Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dalam kondisi sehat dan baik-baik saja ya. Pada pertemuan sekarang, Bapak akan menyampaikan suatu materi mengenai pendudukan Spanyol Portugis di Indonesia. Bukan hanya Belanda yang pernah menjajah Indonesia, tapi juga ada beberapa negara Eropa lain yang sebelum kedatangan Belanda sudah pernah menjajah Indonesia, yakni adalah Spanyol dan Portugis. Kedatangan eksistensi dari Spanyol Portugis itu tidak terlepas dari dibukanya jalur penjelajahan yang dilakukan oleh Christopher Columbus, sehingga membuat bangsa Portugis dan bangsa Spanyol berhasil menemukan wilayah Indonesia. Dan kemudian terjadilah pendudukan yang dilakukan oleh bangsa Spanyol dan Portugis di Indonesia. Nah, bagaimana sih pendudukan Spanyol Portugis di Indonesia secara lengkapnya? Nanti akan dijelaskan. Sebelum Bapak menjelaskan mengenai pendudukan Spanyol Portugis di Indonesia, sebelumnya kalian harus memahami mengenai pengertian kolonialisme dan imperialisme. Sebenarnya sering sekali orang menyamakan dua istilah tersebut. Sebenarnya istilah tersebut itu antara kolonialisme dan imperialisme itu memiliki sedikit perbedaan. Kita ambil pengertiannya untuk kolonialisme dan imperialisme. Kolonialisme adalah suatu penguasaan wilayah disertai dengan eksploitasi sumber daya alam dan manusia di daerah terjajah. Sedangkan kalau imperialisme adalah suatu penguasaan wilayah terhadap daerah terjajah yang menyangkut seluruh aspek kehidupan di daerah terjajah tersebut. Jadi kalau kita tarik kesimpulan, kolonialisme itu adalah teorinya, sedangkan imperialisme itu adalah praktek dari kolonialisme itu sendiri. Mengapa bangsa Indonesia bisa mengalami kolonialisme dan imperialisme? Penjelajahan samudra yang dilakukan oleh bangsa Barat pada awal abad ke-15 Masehi itu didasari oleh suatu misi. Misi ini sering kita kenal dengan misi 3G, yakni God, Glory, dan Gospel. Nah, ini juga yang menjadi alasan mengapa Indonesia sebagai tempat tujuan bagi bangsa Barat untuk melakukan kolonialisme dan imperialisme. Mari kita bahas satu persatu mengenai misi 3G tersebut. Misi yang pertama ada gold atau emas. Arti dari gold ini adalah mencari rempah-rempah, karena pada waktu itu di Eropa harga rempah-rempah itu jauh lebih mahal dibandingkan dengan harga emas. Sedangkan pasar yang sering terjadinya kontak dagang antara bangsa Eropa dan bangsa lain untuk perdagangan rempah-rempah itu di Konstantinopel itu sudah jatuh ke tangan Turki Utsmani, sehingga bangsa Eropa kesulitan untuk membeli rempah-rempah. Akhirnya bangsa Eropa harus sendiri mencari tempat penghasilan rempah-rempah yang ada di seluruh dunia dengan melakukan penjelajahan samudra. Misi yang kedua ada glory atau kejayaan. Jadi setelah adanya penjelajahan samudra yang dilakukan oleh bangsa Barat berlomba-lomba untuk semakin banyak untuk menaklukkan daerah jajahannya. Semakin banyak memiliki daerah jajahan, semakin jaya juga bangsa Barat tersebut. Kemudian misi ketiga ada gospel ya, atau kepercayaan ya. Gospel ini adalah suatu misi yang tujuannya adalah untuk menyebarkan agama Katolik ke seluruh dunia atau disebut dengan misi agama. Setelah kalian memahami pengertian kolonialisme dan imperialisme, kemudian berikutnya Bapak akan menjelaskan mengenai pendudukan Spanyol Portugis di Indonesia. Diawali ketika tahun 1512,
bangsa Portugis melakukan ekspedisi ke wilayah Asia, diawali di India, kemudian berlanjut di Malaka, dan juga akhirnya tiba di Hitu Ambon sebelah utara, yang dipimpin oleh seorang Francisco Serrao. Kedatangan bangsa Portugis itu disambut baik oleh Sultan Ternate, yaitu Abu Lais, yang pada waktu itu sedang membutuhkan bantuan, yang sedang bermusuhan dengan kerajaan Tidore. Oleh karena itu, melihat kelihayan dan kemahiran perang dari Portugis, Sultan Ternate menawarkan kerjasama perang. Sehingga ketika Portugis itu memberikan bantuan untuk melawan Tidore, maka hasil cengkeh dari Ternate akan dipasarkan hanya untuk bangsa Portugis saja. Berikutnya, di tahun 1521, bangsa Spanyol yang kapalnya dipimpin oleh Magellan, pada waktu itu pimpinan Magellan ini dibunuh oleh Mactan. Mactan ini adalah suatu bangsa yang ada di Filipina, ya, yang membunuh Magellan. Akhirnya ekspedisi Magellan ini dilanjutkan oleh Delcano dan tiba di Indonesia, tepatnya di Tidore, melalui wilayah Mindanao dan Manado, akhirnya tiba di Tidore. Kedatangan masa Spanyol itu disambut baik oleh Sultan Tidore pada waktu itu. Karena memang kebetulan pada waktu itu Tidore sedang bermusuhan dengan Ternate yang dibantu oleh Portugis dan menawarkan kerjasama perang dengan Spanyol. Akhirnya timbullah perang antara Spanyol Portugis di daerah Maluku. Spanyol yang bekerjasama dengan Tidore dan Portugis bekerjasama dengan Ternate. Perang ini akhirnya bisa dihentikan pada tahun 1529 oleh perjanjian yang disebut dengan Perjanjian Zaragoza. Hasil dari perjanjian ini membuat daerah Maluku itu diberikan kepercayaannya kepada Portugis, sedangkan daerah Spanyol yaitu diberikan berupa daerah yang ada di Filipina. Berikutnya pada tahun 1570, wilayah dari Ternate mulai merasakan suatu keganjalan dengan kedatangan Portugis. Rakyat-rakyatnya mulai tidak simpatik dengan kehadiran bangsa Portugis, terutama karena bangsa Portugis ini sering campur tangan dalam pemerintahan, sering memonopoli perdagangan, dan juga dengan adanya penyebaran agama Katolik di daerah Ternate tersebut. Puncaknya konfliknya adalah ketika dibunuhnya Sultan Hairun oleh bangsa Portugis, memuat rakyat dari Ternate itu marah dengan bangsa Portugis. Berikutnya, pada tahun 1580, penerus tahta dari kerajaan Ternate yaitu Sultan Baabullah, kerajaan yang ditinggalkan oleh Sultan Hairun, penerusnya itu ada Sultan Baabullah, melakukan perlawanan terhadap bangsa Portugis, yang akhirnya menimbulkan bangsa Portugis itu kewalahan dan terusir dari daerah Ternate. Namun pada waktu itu timbul satu peristiwa unifikasi persatuan pemerintahan antara Spanyol dan Portugis, membuat bersatunya pasukan Spanyol dan pasukan dari Portugis. Pasukan Spanyol dan pasukan Portugis ini sering melakukan ekspedisi untuk menyerang Ternate supaya bisa kembali menguasai wilayah Ternate. Kemudian pada tahun 1601, puncaknya keinginan dari Portugis dan Spanyol untuk menguasai kembali Ternate adalah ketika menyerang kapal Belanda yang sedang berada di pantai Ambon. Bangsa Portugis dan Spanyol ini tidak ingin ada negara lain yang berdagang dengan wilayah Maluku. Kemudian pada tahun 1605, hingga akhirnya kapal VOC Belanda, akibat diserangnya kapal Belanda di pantai Ambon, VOC menyerang Portugis Spanyol di Maluku, membuat bangsa Portugis Spanyol itu terusir dan kembali lagi ke Eropa. Sebenarnya untuk bangsa Portugis itu selain berusaha menguasai wilayah Ternate, Maluku, juga bangsa Portugis berusaha untuk menguasai daerah Jawa. Tepatnya adalah ingin menguasai daerah
Jayakarta atau Jakarta. Tetapi lewat perlawanan yang dilakukan oleh Fathahillah, bangsa Portugis mengalami kegagalan dalam menguasai wilayah Jayakarta. Berikutnya, bangsa Portugis juga berusaha untuk menguasai daerah Aceh. Namun, karena perlawanan yang dilakukan oleh Sultan Iskandar Muda, bangsa Portugis mengalami kegagalan untuk menguasai daerah Aceh. Nah, itu tadi ya materi mengenai pendudukan Spanyol Portugis di Indonesia. Bagaimana? Sudah paham? Mudah-mudahan kalian bisa paham ya. Semoga materi yang Bapak sampaikan tadi bisa bermanfaat buat kalian dan berguna buat ilmu yang dimiliki oleh kalian, terutama dalam bidang kesejarahan. Oke, Bapak cukupkan sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.